Oke, dari kelompok auditori ya. Easy banget. Tapi kalau dari sini ini dikit, ya nggak apa-apa. Mau yang terbaru. Bro. Fauzan, gimana Fauzan? Syarat Fauzan. Fauzan yang di gambar handphone dan gambar mobil ya. Handphone sama mobil sama apa berhubungan sama ini? Gambar laptop udah susah juga ya. Jadi mobil sama gambar handphone ya. Mana? Waktunya udah selesai ya. Selesai untuk presentasi yang waktunya terbatas. Oke. Nanti dua kelompok saya minta presentasi sesuai dengan gaya belajarnya. Oke. Kelompok yang akan presentasi silakan, yang sudah siap presentasi silakan maju ke depan. Kelompok berapa itu? Kelompok 4 ya? Oke, silakan kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 dari kelompok gaya belajar visual akan mempresentasikan dengan materi mohon maaf, itu materi yang di serbuan mobil listrik ya? Oke. Di sini saya berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Akhir-akhir ini sering terdengar kasus-kasus seperti salah satunya contohnya adalah global warming. Nah, global warming ini adalah salah satu kasus yang paling berbahaya untuk masa depan kita. Salah satu solusinya yang kita ketahui adalah mobil kendaraan yang menggunakan muatan listrik karena tidak menghasilkan gas emisi. Oke. Jadi tema kami pada hari ini kami akan membahas tentang kendaraan listrik atau yang tadi BYD Project. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ini anggota-anggota kami. Saya Joe Timothy. Saya Salim. Saya Nina. Apa ya? Ini slide pertama yaitu untuk sketcher diagramnya. Nah, diagram sketcher itu atau diagram acak itu merupakan satu diagram yang bersumbu X dan Y dan itu merupakan titik-titik. Nah, karena tadi kan cuma ada satu, yaitu diagramnya itu 20 dan 150. 20-nya itu melambangkan dari soalnya itu budgetnya yaitu 20 miliar atau modal investasi 20 miliar dan juga menghasilkan 150.000 mobil per tahunnya. Oke, dan ini korelasi antar budget dan produksi itu kita menggunakan rumus sigma X min X terus dikali Y min sigma per sigma X min X kuadrat kali sigma Y min sigma Y kuadrat. Dan berdasarkan hasil ditemukan sangat berpengaruh atau ditentukan dengan angka nomor 1. Capacity variation itu kan tadi ada soal nomor 3 itu bagaimana jika budgetnya itu 30 triliun. Kalau berdasarkan perhitungan rumus persamaan itu kan karena regresinya itu Y sama dengan 7,5X. Jadi kita tentukan itu dengan rumus 30 kali 7,5 itu
menghasilkan 225.000 mobil per tahunnya. Hasil ini didapat berdasarkan pengusian data. Dapat investasi. Yang pertama tuh peningkatan pasokan mobil listrik. Peningkatan pasokan dapat menyebabkan penurunan harga dan meningkatkan permintaan. Yang kedua, meningkatkan diversifikasi produk BYD, menawarkan berbagai jenis mobil listrik yang dapat menarik konsumen dengan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan persaingan yang lebih ketat dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Yang pertama itu meningkatkan lapangan kerja, yang kedua itu meningkatkan investasi, yang ketiga itu mempercepat transisi energi. Antara argumen yang pertama itu ada dampak dari lingkungan dari proses produksi, yang kedua itu ada potensi monopoli pasar, yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Yang terakhir, konklusi investasi di Indonesia memiliki potensi untuk membawa manfaat ekonomi dan lingkungan, namun penting untuk mempertimbangkan argumen pro dan kontra sebelum mengambil keputusan akhir. The production of too many small things results in too many uses people trauma. Yang artinya adalah banyak benda-benda yang berguna yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan banyak orang-orang yang tidak berguna. Tanya atau respon hasil dari diskusi kami. Ya, terima kasih kepada kelompok John. Kelompok katanya udah bagus banget, penjelasannya juga udah bagus. Tapi aku penasaran nih, dari kelompok aku, kira-kira kalau dari kelompok kalian itu sendiri, kalian lebih memihak ke pro atau ke kontra? Sudah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gunat yang sudah bertanya. Izinkan saya menjawab. Jadi kelompok kami itu lebih mengarah ke pro dalam proyek ini. Karena kenapa? Yang kita ketahui adalah masalah gas ini yang paling besar itu peringkat keduanya adalah kendaraan berdasarkan data yang ada di Google yang kami cek, sudah kami searching sebelumnya. Jadi pentingnya kita harus berubah atau revolusi industri kita yang contohnya awalnya dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan BBM itu berubah menjadi kendaraan listrik, bukan cuma karena keadaan global warming saja, tetapi sumber daya alamnya kita ketahui bahwa bahan bakar fosil itu terbatas dan juga akan habis. Sekian saya, jika ada yang ingin bertanya, terima kasih. Kalau sudah ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi, presentasi saya cukup sampai sini saja. Jika kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause sekali lagi untuk kelompok dengan gaya belajar auditori menerangkan tentang serbuan mobil listrik di Indonesia. Menarik bukan topiknya? Menarik. Oke. Di kelompok 4 saya sudah melihat ya. Jadi diagram pencarian seperti apa, penerapan matematikanya seperti apa, sudah terlihat tadi dari saya. Dan kesimpulan, kalian sudah bisa membuat suatu kesimpulan dan membuat diagram pencariannya dan menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Sebab akibat dan dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Tadi variabel X-nya apa dan variabel Y-nya itu apa sudah dijelaskan oleh teman kamu ya, dari kelompok 4. Oke, sekarang dari kelompok berapa lagi nih yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke. Dari
jangan aja ya. Derajat visual kelompok 2. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Set, clean. Udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya nih yang sebelah sini. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai inovasi penyimpanan karbon, yaitu CCS atau CCUS dari Pertamina. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurkan Samad Atul Habibah. Nama saya Muhammad Fahreja. Nama saya Angga Ramadan. Nama saya Fernanda Satria Wada Purnama. Nama saya Ardian Ejari Bandi. Saya Winda Ramadhani. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita akan membahas dulu latar belakang dari inovasi penyimpanan karbon ini. Yang akan dibahas oleh Prisnanda, Fareza, dan juga Angga. Latar belakang, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target net zero emissions pada 2060 mendatang. Dalam mencapai target tersebut, setidaknya ada 5 prinsip yang dicanangkan pemerintah, antara lain peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau emisi, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik, kalau transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta memanfaatkan carbon capture and storage atau carbon capture utilization and storage (CCS) atau CCUS. Terkait CCS atau CCUS, Pertamina selaku perusahaan pemerintah telah mewujudkan komitmen melalui pengembangan teknologi ini di 8 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-8 titik tersebut antara lain CCS Sumatera Tengah, CCS Sumatera Selatan, CCS Sunda Asri, CCS atau CCUS Jati Barang, CCS atau CCUS Gundi, CCUS Sukowati, CCS Hub Kalimantan Timur, dan CCS Sulawesi Tengah. Total potensi penyimpanan karbon yang dimiliki CCS atau CCUS Pertamina mencapai 400 gigaton CO2e. Sementara kapasitas bisnis yang dimiliki mencapai 60 MTPA juta ton per tahun. Selain itu, kehadiran CCS atau CCUS juga mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan jenis hidrogen dan amonia. Lokasi pengembangan EBT tersebut masing-masing berada di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Banggai, dan Sulawesi Tengah. Terlepas dari potensi besar yang dimiliki, pengembangan CCS, CCUS tidak serta-merta berjalan mulus. Beberapa hambatan yang dihadapi adalah tingginya biaya operasional, teknologi yang mahal, jauhnya lokasi injeksi dengan penghasil karbon, dan belum siapnya regulasi CCS atau CCUS. Selanjutnya kita akan membacakan data-data yang didapat, yang akan dibacakan oleh Ardian. Saya akan membacakan data yang didapat. Jumlah titik CCS atau Carbon Capture and Storage atau CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage Pertamina, yakni 8 lokasi CCS atau CCUS Pertamina. Yang pertama ada CCS Sumatera Tengah dengan 85 juta ton.
Dan yang kedua ada CCS Sumatera Selatan dengan 29 juta ton. Yang ketiga ada CCS Hub Sunda Asri dengan 3 gigaton dengan GT ton. Yang keempat ada CCS atau CCUS Jati Barang dengan 146.000 ton. Yang kelima ada CCS atau CCUS Gundi dengan 70 juta ton. Yang keenam ada CCUS Sukowati dengan 100 juta ton. Yang ketujuh ada CCS Hub Kalimantan Timur dengan 270 juta ton. Yang kedelapan ada CCS Sulawesi Tengah dengan 273 juta ton. Total potensi penyimpanan karbon yakni 400 gigaton CO2e atau setara karbon dioksida. Kapasitas bisnis yakni 60 mtpa atau juta ton per tahun. Lokasi EBT hidrogen yakni Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi EBT amonia yakni Bangai, Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ada. Yang pertama, kita akan membuat diagram pencar dari hubungan antara jumlah titik CCS atau CCUS dan total potensi penyimpanan karbon. Yang kedua, kita akan menghitung korelasi antara jumlah titik CCS atau CCUS dan total potensi dari penyimpanan karbon. Serta kita akan menjelaskan pengertian dari nilai korelasi tersebut. Lalu yang ketiga, kita akan memprediksikan jika terdapat 10 titik CCS atau CCUS. Yang keempat, kita akan memberitahu persenan peningkatan total potensi penyimpanan karbon dari 8 titik ke 10 titik. Lalu yang terakhir, kita akan menjelaskan bagaimana pengembangan CCS atau CCUS dapat membantu Indonesia mencapai target net zero emissions pada 2060. Nah, yang pertama kita akan ke diagram pencarnya. Jadi, ya, kita memakai Classpath untuk membuat diagram pencar ini. Tapi kita mengganti nilai Y-nya yang menjadi kota persebarannya karena pada total peningkatan karbon itu datanya masih kurang lengkap, sehingga kita memutuskan untuk menggantinya setelah mendiskusikannya dengan WFI. Kita mengganti menjadi kota persebarannya. Lalu ada yang X-nya ini data persebaran CCS atau CCUS-nya dengan angka yang sudah diperkecil supaya kita bisa melihat nih pencaran dari diagram ini tuh seberapa. Nah, ini adalah diagramnya. Selanjutnya ada korelasinya yang akan dibacakan oleh Winda. Korelasi dan artinya. Korelasi antara jumlah titik CCS atau CCUS dan total potensi penyimpanan karbon adalah 1. Nilai korelasi 1 menunjukkan hubungan positif yang sempurna antara jumlah titik CCS atau CCUS dan total potensi penyimpanan karbon. Artinya, semakin banyak titik CCS atau CCUS, semakin besar pula total potensi penyimpanan karbonnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prediksi potensi karbon jika terdapat 10 titik yang akan dibahas oleh Ardian. Nah, saya akan membacakan tentang prediksi potensi karbon jika terdapat 10 titik. Total potensi penyimpanan karbon jika terdapat 10 titik CCS atau CCUS adalah 500 gigaton CO2e atau setara karbon dioksida. Persamaan garis lurus yang diperoleh dari diagram pencar adalah Y sama dengan 50X dengan X sama dengan 10, maka Y sama dengan 500. Selanjutnya ada persen peningkatan total potensi karbon dari 8 ke 10 titik. Nah, di sini peningkatan total potensi penyimpanan karbon dari 8 titik ke 10 titik adalah 25%. Nah, mengapa kami bisa menyimpulkan ini 25%? Ini ada perhitungannya. Jadi 500 dari 500 gigaton tadi prediksi, sedangkan yang 400 itu adalah total penyimpanan karbon yang sudah ada. Lalu 500 kita kurangi 400 menjadi 100, lalu kita bagi 400 dan dikali ke 100%.
sehingga menghasilkan 0,25 dikali 100% yang menghasilkan 25% untuk persenan peningkatan total potensi karbon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan CCS atau CCUS yang akan dibahas oleh Krisnanda dan Fahreza. Nah, jadi pengembangan CCS atau CCUS, Carbon Capture and Storage Utilization, dapat membantu Indonesia mencapai target net zero emissions pada 2060. Caranya yaitu penangkapan karbon. Jadi penangkapan karbon itu teknologi CCS memungkinkan penangkapan karbon di tempat-tempat seperti pabrik dan pembangkit listrik. Dengan menangkap CO2 sebelumnya dilepaskan ke atmosfer, emisi karbon dengan dapat dikurangi secara signifikan. Nah, yang kedua, penyimpanan karbon. CO2 yang ditangkap dapat disimpan di bawah tanah bila ada gas atau minyak tua yang sudah tidak aktif. Ini mencegah CO2 masuk ke atmosfer, mengurangi jumlah emisi karbon. Tiga, pemanfaatan karbon. Selain disimpan di bawah tanah, CO2 yang ditangkap juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi sebagai produksi bahan bakar sintetis, produk kimia, atau bahkan dalam pertanian untuk meningkatkan produk tanaman. Yang empat, kolaborasi internasional. Indonesia dapat bekerjasama dengan negara-negara lain yang telah mengembangkan teknologi CCS atau CCUS untuk pertukaran pengetahuan dan pengawalan, mempercepat adopsi teknologi ini. 5, verifikasi energi. Mengembangkan teknologi CCUS atau CCUS juga memungkinkan Indonesia untuk tetap menggunakan sumber energi fosil yang dimilikinya seperti batu bara. Dengan lebihnya berkelanjutan, hal ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi sambil mengurangi emisi karbon selain signifikan. Dengan menerapkan teknologi CCS atau CCUS secara efektif, Indonesia dapat mengurangi emisi karbon secara substansial dan berkontribusi pada upaya global untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari pengembangan CCS atau CCUS untuk membantu mencapai target net zero yang akan dibacakan oleh Winda. Pengembangan CCS atau CCUS nantinya dapat bermanfaat untuk yang pertama itu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor industri. Terus yang kedua, meningkatkan penggunaan energi baru atau dan terbarukan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing industri. Nah, sedikit kesimpulan untuk penutup. Jadi kesimpulannya adalah CCS atau CCUS adalah teknologi yang dapat membantu Indonesia untuk mencapai target net zero emissions pada 2060. Nah, pengembangan CCS atau CCUS memiliki banyak manfaat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Linda. Saya akan mengulangi sedikit, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing industri. Baiklah, ini Pak. Nah, jadi ini presentasi dari kelompok saya, kelompok kami. Apa ada yang mau menanggapi? Oh, iya boleh nanya juga, boleh menanggapi. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari perwakilan kelompok 1. Sebelumnya saya ingin menanggapi bahwa pembawaan presentasi kalian itu bagus, dan bisa dimengerti juga. Tetapi kelompok kita tuh masih bingung. Tadi kan kalian bahas CCS atau CCUS. Nah, perbedaan CCS atau perbedaan CCS dan CCUS itu apa sih?
kelompok kami. Nah, dari program CCS atau CCUS, ada nggak sih dampak negatifnya bagi lingkungan kita? Kasih. Masih ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Ijal? Ojan mana Ojan? Mohon bersabar buat kelompok 1 dan ada 2 pertanyaan. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya. Oke, kelompok untuk Ratna Dewi Swasi dan Salsabila, kita akan menjawab pertanyaan dari kalian berdua. Jadi perbedaan CCS dan CCUS ini terdapat pada fungsinya. Jadi CCUS ini tidak hanya menyimpan, melainkan dia juga mengalokasikan ulang sumber karbon dioksida tersebut untuk penggunaan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya untuk dampak negatifnya terhadap lingkungan, sebentar ya, kita akan mencari lagi. Gak bisa nih. Jadi ada dampaknya nih, dampak negatifnya, yaitu resiko kebocoran karbon dioksida. Kan jadi mereka itu menangkap karbon dioksida untuk nantinya akan diolah menjadi energi baru terbarukan. Jadi dampak negatifnya itu yaitu resiko kebocoran karbon dioksida selama transportasi dan juga penyimpanan di bawah tanah.
Nah, kebocoran inilah yang nantinya akan membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Visual dan visual. Terima kasih buat semuanya sudah mendengar. Ada kekurangan, dimaafkan ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas sekali lagi untuk itu tidak ada yang menyalakan. Baik, di sini tadi kelompok 2 sudah menjelaskan ya tentang CCS dan CCUS ya, karbon atau penyimpanan karbon di Indonesia ya. Jadi di sini data yang digunakan sebenarnya sewaktu-waktu bisa berubah. Yang tadi yang dijelaskan oleh Kansa itu datanya sewaktu-waktu dapat berubah. Dan soal ini soal untuk kebutuhan belajar kalian ya. Dan tadi saya sudah melihat ada tampilan dari diagram pencarnya sudah diterapkan, matematikanya juga di situ menggunakan classpath.net, dan tadi juga sudah menghitung korelasinya, hasil diskusinya sudah dipaparkan. Dan kesimpulannya juga ya, kesimpulannya tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja yang baru. Itu yang kalian perlu garis bawahi. Kalian sebagai generasi Z, generasi 4.0 atau 5.0 deh, pokoknya kamu nanti suatu saat nanti kamu yang akan menggantikan kita semuanya ya. Dari sini, dari ilmu-ilmu ini kalian bisa gali lebih mendalam lagi, gali lagi ya. Apa yang ada di situ kamu harus tahu. Itu pengetahuan ya, bukannya ini pengetahuan. Yang suatu saat kamu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pekerjaan, kebetulan pekerjaannya menyangkut tentang karbon atau yang tadi tuh yang pertama tentang mobil listrik. Jadi kamu udah paham ya. Semakin kamu eksplor pengetahuan kamu, semakin bermanfaat buat kamu di masa yang akan datang ya. Oke, semangat ya. Masih semangat? Masih. Presentasi sudah kita laksanakan. Pertama diskusi kita sudah laksanakan. Presentasi dari hasil diskusi sudah kita paparkan. Kesimpulannya juga kalian sudah, karena berhubung waktu tidak memungkinkan hanya 2 kelompok. Tapi minggu depan kita lanjut lagi kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 1 dan kelompok 6 belum maju. Oke, untuk assessment of learning atau assessment formatif nanti ada link yang saya kirimkan di Smart School ya. Jadi nanti ada soal-soal mengenai materi yang terkait hal ini. Oke, untuk refleksi, sekarang refleksi. Apa perasaan kamu mempelajari hal ini? Silakan kalian tempelkan refleksinya. Ini juga ada 2 refleksi ya di Padlet. Di Padlet juga saya sudah kirimkan link. Dan ada, tolong dibantu, John mana John? Tolong ini ditaruh di sini. Ini Jeffrey, tolong bantu sini. Ya, silakan kalian tempelkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini.
sudah ada refleksinya, silakan kalian klik link kuadratnya. Tapi sebelumnya kalian saya berikan kertas dan kalian katakan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini dengan kalimat setelah mengikuti pembelajaran ini saya merasa titik. Ya, silakan sudah langsung tempel ke depan ya. Tulis namanya. Tulis nama Bu. Siap. Tulis namanya Jeremy. Itu udah, itu sama Yohana. Apaan sih? Bagi yang sudah silakan menempelkan kertasnya ke papan. Pakai nama Bu. Pakai nama dong. Baik, setelah selesai kalian tempelkan di karton. Oke. Setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya merasa apa? Saya merasa senang. Panjang amat kan udah. Lengkapin perasaan dia. Untuk Fauzan coba ditempel. Bebas. Kamu bebas. Ya, sudah beberapa teman kamu sudah menempelkan. Jangan ditempel apa itu kalau satu aja. Oke, udah semuanya ya. Baik. Di sini salah satu saya merasa senang, pikiran rileks karena guru itu dapat menjelaskan dengan baik dan tidak membosankan. Rasa happy, ilmu baru dari pembelajaran. Dapat ilmu baru, dapat materi baru, seru dan sebagainya. Oke, ya.
lengkap di depannya ya. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, coba lihat perhatian semuanya. Bagi tadi kan hanya ada 2 kelompok ya. 2 kelompok yang sudah maju ke depan, sampai ke depan. 4 kelompok lagi yang sudah yang akan presentasi. Jangan lupa kita masukkan variabelnya, variabel ke variabel x dan y-nya. Jangan lupa kelompok yang belum presentasi ya ke classmate.net-nya sudah diajarin kan beberapa minggu yang lalu. Silakan kalian aplikasikan ya, kalian terapkan ilmu kalian diagram pencar statistik ke dalam masalah-masalah kontekstual yang saya berikan tadi untuk besok kelompok yang belum maju ke depan. Oke. Oke, kamu selesai assessment of learning. Lalu selesai juga refleksi. Selesai juga pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu dan masyarakat. Jangan lupa kita tutup dengan doa dulu. Siapa tadi yang pimpin doa? Sebelum kita pulang ini Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua.